maka orang-orang yang dekat dengan dia, yaitu para murid, akan duduk bersama-sama memerintah, akan menjadi orang-orang yang terhormat, akan menjadi pembesar-pembesar bersama-sama dengan Mesias ini. Tapi apa yang menjadi kenyataannya, Mesias yang dipuja-puja itu, sosok yang diharap-harapkan itu, mati tersalibkan. Runtuh harapan mereka, runtuh hope and dream mereka, harapan dan mimpi mereka tentang masa depan yang baik, tentang nasib yang akan jauh lebih baik. Karena setiap orang yang mengikuti seseorang pasti mengharapkan sesuatu. Ya, seorang mengikuti seseorang, dia mengharapkan nasibnya akan jauh lebih baik, mengharapkan apa yang akan saya peroleh dari mengikuti orang tersebut. Dan itu yang dipikirkan, itu yang diharapkan oleh para murid. Persoalannya apa? Kita tadi sudah lihat di pasal 20 ayat 9. Semuanya itu terjadi akarnya karena mereka belum mengerti apa yang dikatakan oleh kitab suci, apa yang dimaksudkan oleh kitab suci tentang Mesias yang harus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Karena tidak mengerti ini, kemudian salah semuanya, harapan salah, beriman secara salah, mengiring secara salah. Dan ini terjadi kepada para murid. Setelah peristiwa Jumat yang mengenaskan itu, Yesus disalibkan, kemudian saat menjelang malam mayat Yesus diturunkan lalu dikuburkan. Kesedihan begitu mencekam semua murid. Mereka lupa semua apa yang diajarkan oleh Yesus selama 3,5 tahun. Dan pada waktu itu apa yang terjadi? Mereka berkumpul di satu rumah. Dan rumah itu dikunci dari dalam. Kenapa? Ayat tadi mengatakan mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Lalu Tuhan Yesus datang ke rumah itu, masuk ke ruangan itu. Mengapa dia bisa masuk? Karena dia sudah memakai tubuh kemuliaan, tubuh kebangkitan. Walaupun pintu terkunci, dia tetap bisa masuk. Apa yang terjadi? Ketika Tuhan Yesus mengatakan, damai sejahtera bagimu, runtuh semua ketakutan itu. Lenyap sudah semua ketakutan dan keputusasaan itu. Maka berkat kebangkitan Tuhan Yesus yang kedua adalah Tuhan membebaskan dari ketakutan. Atau Tuhan melepaskan belenggu ketakutan. Para murid ketakutan, sehingga mereka berkumpul di satu rumah dan rumah itu dikunci dari dalam. Padahal yang seharusnya pertama-tama orang-orang yang menyampaikan kabar tentang kebangkitan Tuhan Yesus adalah para murid ini. Dunia sedang menunggu berita yang akan mereka sampaikan. Dunia sedang menunggu pemberitaan mereka. Tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Tetapi justru mereka ada di dalam rumah dan mengunci rumah itu dari dalam. Mengunci rumah itu sebuah tindakan yang kemudian akan menggambarkan seperti apa suasana batin orang itu. Kalau satu rumah dikunci dari dalam, itu berarti orang-orangnya ada di dalam, ya. Kemudian dia tidak mau ada orang dari luar masuk.
Jadi mengunci dari dalam itu artinya menggambarkan suasana batin ketakutan yang amat sangat ketakutan. Beda dengan mengunci dari luar. Kalau rumah dikunci dari luar, maka bisa jadi tidak ada orang di dalam rumah, mungkin dia juga di luar rumah, dan dia tidak mau ada orang luar yang masuk. Dia tidak mau ada orang lain selain dia yang masuk ke dalam rumah. Oleh sebab itu kemudian rumahnya dikunci dari luar, karena dia tidak ada di dalam. Tetapi kalau dikunci dari dalam, itu artinya mereka ada di dalam dan mereka takut orang luar masuk. Dan itu dilakukan oleh para murid. Sekali lagi, sementara dunia sedang menunggu pemberitaan mereka, dunia sedang menunggu pelayanan mereka, tapi mereka justru mengunci diri dari dalam. Para murid ini mewakili banyak orang-orang Kristen. Para murid ini mewakili banyak gereja. Para murid mewakili banyak orang-orang percaya. Banyak orang-orang percaya mengunci dari dalam. Mengunci pintunya dari dalam. Ketakutan. Padahal dunia sedang menantikan pelayanan kita. Dunia sedang menantikan pemberitaan kita. Dunia sedang menantikan kesaksian kita. Dunia sedang menantikan uluran kasih Allah dari kehidupan kita. Tetapi banyak orang percaya mengunci pintu dari dalam, sama seperti para murid. Celakalah gereja jika gereja melakukan hal ini. Celakalah saya dan saudara jika kita melakukan sama seperti yang dilakukan oleh para murid. Perhatikan baik-baik. Jika ada satu doa yang dinaikkan kepada Tuhan yang mengatakan, Tuhan, bukakanlah pintu-pintu pelayanan, bukakanlah pintu-pintu pekerjaanmu, bukakanlah pintu-pintu penginjilan, bukakanlah pintu-pintu pekabaran, kabar baik. Inilah satu doa yang sebenarnya doa yang tidak mengerti, doa yang bisa disebut salah. Sebab tidak akan ada satu kuasa atau seorang pun yang sanggup menutup pintu pekerjaan Tuhan. Ya. Tidak ada kuasa. Tidak itu krisis ekonomi, tidak itu terorisme, tidak itu radikalisme, tidak itu kesulitan-kesulitan. Tidak ada yang bisa menutup pintu pekerjaan Allah. Yang menutup pintu pekerjaan Allah adalah orang percaya itu sendiri. Dan orang-orang percaya yang menutup pintu dari dalam, orang-orang ini tidak akan mengalami kedahsyatan dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang besar. Tuhan bisa pakai orang lain yang tidak mengunci pintunya dari dalam. Pekerjaan Tuhan, pelayanan hanya bisa dihambat oleh orang percaya itu sendiri. Satu contoh peristiwa yang terjadi di Tiongkok, di Cina. Disebutkan bahwa Tiongkok itu sebagai negeri tirai bambu. Komunisme yang mencengkram kuat di negara itu. Tidak boleh ada pemberitaan Injil. Tapi apakah Tiongkok dan komunisme punya kuasa untuk membentuk Tuhan? Tidak ada. Tidak punya kuasa untuk membentuk pekerjaan Tuhan. Nyatanya hari ini ratusan juta orang sudah percaya kepada Tuhan. Tidak ada satu kuasa, ideologi, agama, pemerintah, kekuasaan, orang kuat yang sanggup menghambat pekerjaan Tuhan. Sekali lagi, pekerjaan Tuhan hanya bisa dihambat oleh orang percaya sendiri, yang melakukan apa yang sama dilakukan oleh para murid-murid, yaitu mengunci dari dalam. Takut orang luar masuk.
Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara, bebaskan diri kita dari rasa takut. Sebab Yesus sudah bangkit. Damai sejahtera turun atas saya dan saudara. Izinkan Tuhan melepaskan ketakutan kita. Bukankah beberapa waktu yang lalu kita belajar, penghuni dari kematian kedua siapa salah satunya? Para penakut. Di dalam ketakutan tidak ada kasih. Sebab di dalam kasih tidak ada ketakutan. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi mari buka gembok-gembok kita. Jangan rumah kita dikunci dari dalam. Tuhan datang untuk melepaskan belenggu ketakutan yang membelenggu saya dan saudara. Jangan hambat pekerjaan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Jangan hambat pelayanan kepada Tuhan dalam diri saya dan saudara. Jangan hambat, jangan dikunci kesaksian hidup saya dan saudara. Bukan. Izinkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Dia sudah bangkit. Dia hidup. Oleh sebab itu ada hari esok. Amin. Dua hal perkara yang penting ini menjadi pesan buat kita di minggu ini. Bahwa berkat dari kebangkitan Tuhan Yesus yang pertama adalah Tuhan mengangkat yang lemah untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan melepaskan belenggu ketakutan. Damai sejahtera menyertai saya dan saudara. Mari tutup Alkitabnya. Dan mari kita bersama-sama buka hati. Izinkan Tuhan berkarya lebih dalam. Izinkan Tuhan lebih dalam berkarya. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.